Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 120222263 dari kelas SI 4605. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas 2 sistem basis data. Baik, saya akan mulai dari penjelasan nomor 1 terlebih dahulu karena di sini saya telah membuat sintaks kodenya sebelum mengetik video ini. Jadi di sini saya hanya akan mengcopy paste kodenya dan menjelaskan maksud dari kode tersebut. Pertama-tama tentunya kita harus membuat database-nya menggunakan sintaks create database dilanjut dengan nama database-nya. Di sini saya menggunakan nama database perpustakaan. Kita dapat execute sintaksnya. Kita telah berhasil membuat database dengan nama perpustakaan. Bisa dilihat di sini. Lalu kita akan membuat tabel penerbit menggunakan sintaks create tabel dilanjut dengan nama tabel penerbit buka kurung. Nah, di dalam buka kurung ini kita dapat memasukkan kolom-kolom yang ada pada tabel penerbit. Ada dua kolom, yaitu kode underscore penerbit dan nama underscore penerbit. Nah, kode penerbit di sini menggunakan tipe varchar yang artinya tipe yang berbentuk karakter atau huruf dengan batasan 10, lalu dilanjut dengan not null, artinya tipe datanya nggak boleh kosong. Lalu dilanjut dengan primary key, yang artinya kode penerbit ini itu merupakan primary key dari tabel penerbit, yang artinya unik. Lalu dilanjut dengan tabel kolom kedua, yaitu nama penerbit, tipe data varchar 50, dan not null. Lalu kita tutup sintaksnya. Kita execute. Di sini kita telah berhasil membuat tabel penerbit. Kita lihat terlebih dahulu apakah kita berhasil. Nah, kita telah berhasil membuat tabel penerbit dengan dua kolom. Lalu kita akan membuat tabel buku menggunakan sintaks create tabel dilanjut dengan nama tabelnya yaitu buku, buka kurung, dan dalam kurungnya itu kolom-kolom yang ada pada tabel buku. Ada tiga, yaitu kode underscore buku dengan tipe varchar 10, not null tidak boleh kosong, dan kode bukunya ini tuh adalah primary key-nya. Lalu dilanjut dengan kode penerbit tipe data varchar 10, not null, dan kode penerbitnya ini tuh adalah foreign key, yang artinya kode penerbit ini itu merujuk pada tabel penerbit yang telah kita buat sebelumnya. Di sini menggunakan foreign key, kode penerbit, reference yang artinya merujuk pada tabel penerbit. Lalu kolom ketiganya yaitu nama underscore buku, tipe data varchar 50, dan not null. Lalu kita tutup sintaksnya, kita execute. Di sini hijau artinya kita berhasil, lalu kita lihat. Nah, betul, kita telah berhasil membuat tabel buku dengan 3 kolom. Lanjut nomor 2, kita diperintahkan untuk melakukan operasi insert data kepada kedua tabel. Di sini saya akan melakukan insert data ke tabel penerbit terlebih dahulu menggunakan sintaks insert into nama tabel penerbit, buka kurung, nama kolomnya, kolom pertama kode penerbit, kolom kedua nama underscore penerbit. Dilanjut dengan values. Nah, di sini kita akan memasukkan isi dari masing-masing kolomnya. Yang pertama ada P001 ke kode penerbit dan koma Erlangga ke nama penerbit. Jadi kita harus memasukkannya sesuai urutan kolomnya yang ada di sini. Jadi kode penerbit, nama penerbit. Lalu kita tinggal execute saja di sini. Kita telah berhasil memasukkan datanya. Kita lihat apakah kita berhasil. Nah, di sini sudah muncul isi data dalam tabel penerbit. Lalu kita lanjut dengan insert data pada tabel buku. Sama saja, menggunakan sintaks insert itu nama tabel buku, buka kurung, kolom-kolom yang ada pada tabel buku, kolom pertama kode buku, kolom kedua kode underscore penerbit, dan kolom ketiga nama underscore buku. Dengan values-nya atau isi per kolomnya, A01 itu adalah isi dari kode buku, B001 adalah isi dari kode penerbit, dan belajar basis data kilat adalah isi dari nama buku, dan seterusnya. Kita execute di sini. Kita telah berhasil. Mari kita lihat isinya. Nah, kita telah berhasil memasukkan semua data pada tabel buku. Lanjut nomor 3, kita diperintahkan untuk menambah satu record di tabel penerbit dengan mengambil 4 digit terakhir NIM. Nah, 4 digit terakhir NIM saya itu 0263. Di sini saya akan masukkan sintaks kodenya. Sama seperti nomor 2, masih menggunakan insert into, nama tabel yaitu penerbitnya. Lalu buka kurung nama kolom-kolomnya, kolom pertama kode penerbit, kolom kedua nama penerbit, dan values. Isi dari kolomnya di sini menggunakan kode penerbitnya yaitu 4 digit NIM terakhir saya, yaitu 0263,
dan nama penerbitnya di sini diperintahkan untuk menggunakan penerbit spasi 0263. Kita execute. Di sini kita telah berhasil. Lalu kita lihat dan benar di sini telah muncul record baru yaitu 0263 dan penerbit 0263. Lanjut nomor 4, sama seperti nomor 3, kita diperintahkan untuk menambah 2 record baru pada tabel buku. Masih sama, menggunakan sintaks insert into, lanjut dengan nama tabel nama buku, buka kurung, nama kolomnya, kode buku, kode penerbit nama buku, lalu values, kurung, nah F001 sebagai kode buku, dan 0263 yaitu 4 digit NIM terakhir saya sebagai isi dari kode penerbit dan buku baru 1 sebagai isi dari kolom nama buku. Lalu lanjut dengan F002, 0263 dan buku baru 2 tutup. Lalu kita execute di sini dan kita telah berhasil, kita lihat. Dan di sini kita telah berhasil menambah 2 record baru. Lanjut nomor 5, di sini kita diperintahkan untuk mengupdate nilai pada kolom nama penerbit dengan kode penerbit yang sebelumnya itu penerbit 0263 menjadi nama saya yaitu Ahmad Fauzi menggunakan sintaks update spasi nama tabelnya yaitu di sini menggunakan tabel penerbit dilanjut dengan set yaitu adalah perintah untuk mengubah nilai kolom pada nama penerbit menjadi nama saya yaitu Ahmad Fauzi lalu dilanjut dengan sintaks where yaitu adalah sintaks pengkondisian yang dimana dalam hal ini hanya data yang memiliki kode penerbit sama dengan 0263 lah yang hanya akan diubah. Di sini kita akan execute. Di sini kita telah berhasil, kita lihat perubahannya menggunakan sintaks select. Kita execute lagi. Dan di sini kita telah berhasil mengubah nama penerbitnya menjadi Ahmad Fauzi pada kode penerbit 0263. Lanjut nomor 6, kita diperintahkan untuk menampilkan semua record pada tabel buku, kecuali 2 record yang telah kita tambahkan sebelumnya menggunakan sintaks select spasi bintang yang artinya kita akan menampilkan semua kolom from buku pada tabel buku. Dilanjut dengan sintaks where not kode penerbit sama dengan 0263. Yang artinya hanya data yang memiliki kode penerbit tidak sama dengan 0263 yang akan dipilih. Sebenarnya ada cara lain yaitu menggunakan sintaks where kode penerbit not equal yang bentuknya seperti ini 0263. Keduanya memiliki fungsi yang sama sebenarnya. Lalu kita execute dan kita telah berhasil menampilkan semua record kecuali 2 record yang kode penerbitnya itu 0263. Lanjut nomor 7, di sini kita diperintahkan untuk menampilkan semua record di tabel buku dengan kode penerbit 0263 menggunakan sintaks select spasi bintang untuk menampilkan semua kolom from buku pada tabel buku, dilanjut dengan sintaks where kode penerbit sama dengan 0263 yang artinya hanya data yang memiliki kode penerbit 0263 lah yang hanya akan dipilih. Kita execute dan di sini hanya akan menampilkan 2 record yang dimana kode penerbitnya itu adalah 0263. Lanjut nomor 8, di sini kita diperintahkan untuk menampilkan nama penerbit dan jumlah buku dan mengurutkan berdasarkan nama penerbit secara ascending. Berikut sintaksnya. Yang pertama di sini ada sintaks select. Sintaks select itu digunakan untuk memilih atau menampilkan 2 kolom. Yang pertama adalah kolom P titik nama penerbit. P di sini itu artinya merupakan alias dari tabel penerbit yang artinya kolom nama penerbit berasal dari tabel penerbit, lalu kolom kedua itu adalah count B kurung B titik kode buku. B di sini merupakan alias dari tabel buku yang artinya kolom kode buku itu berasal dari tabel buku. Count di sini tuh merupakan sintaks untuk menghitung jumlah buku pada tabel buku yang diterbitkan oleh setiap penerbit. Lalu dilanjut dengan sintaks S jumlah yang artinya kita akan mengaliaskan kolom kedua dengan jumlah dan tentunya ini akan mempermudah pembacaan hasil query juga. Lalu dilanjut dengan sintaks from penerbit P left join buku B on P titik kode penerbit sama dengan B titik kode penerbit. Yaitu merupakan perintah untuk menggabungkan dua tabel yaitu tabel penerbit dan tabel buku berdasarkan kolom kode penerbit. Left join di sini tuh digunakan untuk mempertahankan semua data dari tabel penerbit, yaitu adalah tabel dari sisi kiri. Lalu dilanjut dengan sintaks group by P titik kode penerbit, P titik nama penerbit. Ini merupakan perintah untuk mengelompokkan data berdasarkan kode penerbit dan nama penerbit pada tabel penerbit. Lalu dilanjut dengan sintaks order by
P titik nama penerbit, lalu ASC atau ascending. Syntax order by di sini tuh berfungsi untuk mengurutkan hasil pengelompokan berdasarkan nama penerbit secara ascending. Arti ascending tuh artinya kita mengurutkan berdasarkan abjad dari A sampai Z atau dari kecil ke besar. Mari kita execute sintaksnya. Nah, di sini eh, kita telah mendapatkan output nama penerbit dan jumlah buku berdasarkan tiap penerbit ya. Lanjut nomor 9, di sini kita diperintahkan untuk menampilkan kode, nama penerbit, dan nama buku dari penerbit Mizan Pustaka dan Erlangga. Berikut sintaksnya. Yang pertama terdapat sintaks select. Di sini sintaks select berguna untuk menampilkan 3 kolom. Yang pertama kolom buku titik kode penerbit yang artinya kolom kode penerbit berasal dari tabel buku. Lalu kolom kedua yaitu nama penerbit yang berasal dari tabel penerbit. Lalu kolom ketiga yaitu adalah kolom nama buku berasal dari tabel buku. Lalu dilanjut dengan sintaks from buku, inner join penerbit on buku titik kode penerbit sama dengan penerbit titik kode penerbit, yang artinya merupakan perintah untuk menggabungkan dua tabel, yaitu tabel buku dan tabel penerbit berdasarkan kolom kode penerbit. Nah, inner join di sini tuh digunakan untuk mempertahankan data pada tabel buku yang memiliki data yang sama pada tabel penerbit yang cocok dengan kode penerbitnya. Lalu dilanjut dengan sintaks where penerbit titik nama penerbit sama dengan Erlangga or penerbit titik nama penerbit sama dengan Mizan Pustaka. Nah, ini tuh merupakan sintaks atau perintah untuk memilih data pada tabel penerbit di mana nama penerbit sama dengan Erlangga atau Mizan Pustaka. Lalu di sini kita akan execute sintaksnya. Dan di sini kita mendapatkan output yang hanya akan menampilkan nama penerbitnya itu Erlangga atau Mizan Pustaka. Oke, nomor terakhir, nomor 10. Di sini kita diperintahkan untuk menghapus semua record di tabel buku dari penerbit Gramedia Pustaka. Dan kita diperintahkan untuk menggunakan kode penerbitnya. Berikut sintaksnya. Sintaks yang pertama di sini kita menggunakan sintaks delete from nama tabela itu adalah buku. Nah, ini tuh berfungsi untuk menghapus data pada tabel buku. Lalu dilanjut dengan sintaks where kode penerbit sama dengan B001. Nah, ini tuh merupakan sintaks kondisi atau pengkriteriaan yang digunakan untuk memilih data pada tabel buku yang akan dihapus, yaitu data dengan nilai kode penerbit sama dengan B001, yang dimana Gramedia Pustaka tuh memiliki kode penerbit B001 yang akan kita hapus datanya. Lalu di sini kita akan execute dan ini kita klik OK untuk menghapus datanya. Dan di sini kita telah berhasil. Lalu kita lihat menggunakan select apakah kita telah berhasil menghapus datanya. Dan di sini sudah tidak ada lagi kode buku yang menampilkan B001 yang dimana penerbit Gramedia Pustaka. Sekian dari penjelasan video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.